AMAMPD. Jadi beliaulah yang akan menyampaikan tausiah dan bersama pada malam hari ini. Baiklah, untuk bersingkat waktu, acara susunan acara kita pada malam hari ini yaitu yang pertama sekali protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, alhamdulillah ini yang akan dibacakan oleh anak kita Rozi. Jadi waktu dan tempat kami persilakan kepada Kata Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litu'minul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk sampaikan kepada Rakan Rozi yang telah membacakan kalam ilahi dan dapat kita bersama. Mudah-mudahan dengan pembacaan kalam ilahi acara kita diberkati Allah dan lancar mulai dari awal sampai akhirnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada perkara selanjutnya sepatah kata dari pengurus dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ketua Pengurus Masjid itu yang tentunya Bapak Iswardi. Jadi kepada Bapak Iswardi waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini, teristimewa buat Al-Mukarram, guru kita yang akan memberikan ceramah tentang nuzul Quran pada malam hari ini, yaitunya Tuanku Yusra pimpinan Pondok Al-Arifi Nurul Yakin Arifan. Beliau sudah hadir bersama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah tarawih yang berbahagia, sebelumnya kita berikan kesempatan kepada Bapak atau penceramah kita. Ada yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, agenda kita pada malam hari ini ada dua. Yang pertama, ceramah tentang nuzul Al-Quran. Yang kedua, pemberian santunan anak yatim dari Masjid Ar-Rawdah Nagari Kucir 10 kota di atas Kabupaten Solok. Sebelumnya kita melaksanakan acara ini, kami sudah kontak beliau Bapak pimpinan PT kita, Bapak Haji Ar. Rencana beliau akan hadir pada malam hari ini kalau cuaca mengizinkan. Nampaknya belum hadir ya? Nampaknya belum hadir, berarti cuaca tidak bersahabat dengan kita. Maka dari itu, seandainya beliau tidak hadir, kata beliau, lanjutkan saja acara. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada beliau selaku pimpinan PT yang selalu mensupport, katakanlah tentang bapak penceramah kita setiap malam pada bulan Ramadan, juga beliau bantu. Kemudian kekurangan dari dana anak yatim juga kami mengadu kepada beliau, beliau bantu juga. Antusias beliau terhadap masyarakat kita di sini dan di sekitarnya cukup
Baik, dan kita juga mohon doa. Semuanya kita doakan beliau agar penyakit yang ada pada diri beliau cepat diangkat oleh Allah, pada sehat, rezeki murah, kemudian urusan lancar-lancar juga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, anak yatim yang kita santuni, data yang masuk dari Nagari Kuncir sebanyak 22 orang. Itu data yang masuk dari 3 sumber. Yang pertama Bu Neja, yang kedua Bundes, yang ketiga Bunyur. Nah, jika ada ketinggalan nanti tolong diberitahu pengurus. Kemudian jumlah yang kita beri santuni anak yatim selain dari anak nagari, juga kita menjangkau warga atau masyarakat tetangga kita. Maka rencana kami sampaikan jumlahnya 45 orang. Nah, maka dari itu jumlah yang kita beri santunan itu satu orang 250.000 rupiah. Yang rencana kita 300, tetapi karena banyak tambahannya daripada tahun-tahun kemarin, maka kita jadikan 45 orang dengan jumlahnya 250.000 rupiah per orang. Kemudian pengurus Bapak Ben, ada yang berpesan sebagian anak-anak, Pak, kalau seandainya aduh jatah pembagian anak yatim ada namanya ada tagihan kayu aduan, itu artinya. Jadi ada yang berpesan seperti itu. Jadi maka dari itu kita kalau kodapet itu sendiri yang datang kemari. Kalau tidak hadir malam ini mungkin bisa melalui terus. Tapi kalau hadir yang hari ini malam ini akan kita salurkan. Kemudian dari itu untuk besok malam jadwal penceramah kita ada. Kemudian ada surat dari Pondok Pesantren Warasatul Anbiya, berarti di Ampang Balong. Nah, jadi isinya beliau minta waktu agak untuk 7 menit. Kemudian di samping itu juga mohon uluran tangan berupa infak sedekah untuk pembangunan pondok pesantren yang jumlahnya terbilang 850 juta rupiah. Nah, ini dana yang dibutuhkan oleh pesantren tersebut. Jadi untuk itu mungkin bisa agak melebihi awak untuk ini yang untuk infak ke masjid awak dan untuk infak ke pondok pesantren. Ini mulai habis ya. Nanti ini saya ini tolong saya Pak Sofian. Silakan kita tolong. Jadi Bapak Ibu, pada malam ini kita dana baik-baik, elo-elo, karena sejarah turunnya Al-Quran, fungsi Al-Quran itu yang akan diuraikan oleh guru kita yaitu Dr. Yusra. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan di mana ada kekeliruan, di mana ada keraguan Bapak dan Ibu, silakan langsung hubungi pengurus. Jangan kita berbicara antar kita. Wah, ada ragu rasanya. Jangan awak semua awak mengecek sampai ke pengurus, karena pengurus akan membuka lebar masukan-masukan dan kritik-kritikan yang ada dari Bapak Ibu warga dan jemaah yang hadir pada malam hari ini. Banyak maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Terima kasih banyak kita sampaikan kalau Pak SWB, Ketua Pengurus Masjid kita telah menyebutkan telah menyampaikan beberapa arahan dan tentang keadaan masjid kita. Baik, untuk selanjutnya itu acara puja penyampaian ceramah agama oleh beliau Buya Gito yang Imam Sultan Yusra Tuanku Sultan Sunaro MA MPD. Jadi waktu dan tempat kita persilakan ke beliau dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ya Allah fa inna jahilun wahdina ya Allah fa inna dhalun. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusannya yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, para hamba Allah, calon penduduk surga yang insya Allah, amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah telah mengumpulkan kita dalam acara yang mulia di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini di bulan Ramadan, di bulan yang suci penuh berkah dan ampunan, penghulu sekalian bulan, terjadi suatu peristiwa besar, yakni nuzulul Quran, turunnya Al-Quran sebagai pedoman atau petunjuk bagi manusia untuk mencapai keselamatan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Bulan Ramadan adalah di mana Allah menurunkan Al-Quran
manusia dan keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan sekaligus sebagai Furqan, pembeda yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk, yang terpuji dan yang tercela. Malam ini kita memperingati hari besar itu, nuzul Quran. Sebagaimana kita maklum bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya, bil khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mukjizat yang teramat besar di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini dengan niat dan tujuan memperingati nuzulul Quran, Allah memberi keberkatan dalam hidup kita. Allah menuntun kita dari dunia sampai ke akhirat, sehingga kita mencapai kesuksesan atau keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang hadir yang dirahmati Allah, masuk baraliah zaman paduka. Awal agama dulu dianggap oleh manusia aneh, dianggap oleh manusia asing, sehingga berbagai macam cemoohan, hinaan, cacian, mempertaruhkan nyawa sekaligus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Islam. Namun ketahuilah bapak-bapak ibu-ibu, kata Rasulullah, agama nanti di akhir zaman akan dianggap oleh manusia aneh kembali, dianggap asing kembali. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dianggap asing. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita apresiasi, dan itulah orang yang selamat dari dunia sampai ke akhirat, dan itulah umatku. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati Allah, di satu sisi kita sedih, sesuai dengan pitua orang tua Padendang, boleh bantuannya buah nipah tampuknya kita pesani, dilihat di tidak berubah, di kampung dan tidak elok lain. Artinya apa bapak-bapak ibu-ibu? Kalau secara identitas di dalam KTP masih mayoritas Islam, masih banyak kita menganut agama Islam, tapi apabila diindahkan kita yang dipilih atas cik-cik lah jauh panggang daya. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mensinyalir beberapa abad tahun yang silam bahwa nanti di akhir zaman nasib Islam dakwahnya seperti hidangan dari seluruh penjuru, dari seluruh pelosok mencicipi. Islam dikeroyok, Islam dikampung, sehingga tidak kekal lagi Islam kecuali hanya nama. Al-Quran tidak lagi tinggal kecuali hanya tulisan. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu
Umat Islam lain mayoritas, tetapi kualitasnya bagus. Mudah diadu domba. Sebab di kala itu sahabat bertanya, apa kau di saat itu kami sakit ya Rasulullah? Enggak, kalian banyak. Tapi bak buyah di lautan. Kalau dalam kutubah selawai atau gue ke bapak-bapak gitu. Assalamualaikum umat Islam. Saya di zaman kata junjungan sampai akhirnya orang kami uraikan. Obaraso kadatang di akhir zaman. Islam bakuya di tengah lautan. Walaupun banyak tapi berserakan. Urang abana kadi sisiakan panas sasek kadi pakawan. Jai dia kababali di akhir zaman. Disiko-disiko ruswatarum nasib ayam tidak balingu. Atau meniti titian labu. Lah banyak kalian daripada aku. Labu manuang daripada baru. Baru manuang yola dekuru. Awak manuang dekat makan tuh. Apa itu Bapak Ibu? Itu yang wa alami. Kita hidup di akhir zaman yang penuh fitnah. Sehingga susah kita membedakan ma yang kawan, ma yang lawan. Mana yang benar dan mana yang salah. Malam ini kita siang pagi kapangka kita ulang pada tongkat samudra. Mengaji kita dari Ali, membilang kita dari Asok. Tepatnya di bulan Ramadan, sebelum Al-Quran turun, Rasulullah mengalami kebingungan mencari suasana di kota Mekah. Bertentangan dengan hati nurani beliau. Di kala itu manusia menyembah batu, menyembah berhala. Nyubuh Tuhan sudah punya sampah. Tradisi mengikuti selera hawa nafsunya masing-masing. Ma yang baga tunan menjadi raja, tunan berkuasa. Mana nino, mana lama akan tertindas. Itu suasana di saat itu di kota Mekah. Harga perempuan gado. Judi dan mabuk-mabukan itu sudah hal yang biasa. Pembunuhan, pertumpahan darah itu tidak asing. Melihat hal yang semacam itu, Rasulullah kalau Nabi awak bingung. Wa wajadaka dhalam fahada. Dan Allah memperoleh engkau, sedangkan engkau dalam keadaan bingung. Tidak tentu dari mana akan dimulai oleh Nabi. Nabi awak yang diangkat jadi Rasul. Perintah dari Allah belum turun, Al-Quran belum turun. Namun menjelik suasana masyarakat di kota Mekah, Nabi Muhammad bingung. Baiklah Nabi carawaknya bertarak kamu akhirat. Baik bertarak mencari petunjuk. Malam-malam Nabi sini ditinggalkannya Siti Khadijah. Pada suatu malam datang malaikat Jibril nyopati Nabi Muhammad hari-hari. Kecil malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Ambo tak pandai membaca huruf kata Nabi.
Ditambah hari bakitnya Nabi Muhammad awak menggigit. Ikra, ambo dak pandai membaca doa kata Nabi. Sampai 3 kali Nabi Muhammad ucap. Rasulullah komentar. Akhirnya diikutilah bacaan malaikat Jibril itu oleh Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama itu. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhan engkau. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhan engkau yang sudah menciptakan itu. Kau ambil hikmah sekali bapak-bapak itu. Al-Quran sebanyak 30 juz disarikan ke dalam Al-Fatihah. Dia betul ya Pak? Oh kalau salah paham kau kan betul. Dihimpunkan kepada Al-Fatihah. Al-Fatihah dihimpunkan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Awak kaji Bismillah bosnya. Bakat orang berutru kalau putih paham awak sampai makrifat awak di Bismillah loh. Alah kayak gitu. Orang dulu dengan Bismillah bisa baca lagi. Orang dulu dengan Bismillah bisa membuka pura-pura nasana kunci. Dengan Bismillah bisa berubah benda jadi amin. 12 punya rahasia di Fatihah. Terutama di Bismillah. Pada suatu kali Nabi Muhammad pergi rekreasi, pergi raun-raun. Karena Nabi Muhammad pergi raun-raun, pergi ke Salko, pergi ke Narako. Dari bumi sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Salko, sampai ke Narako. Aku tiketnya dapat dengan biawak pariwisata. Di dalam perjalanan Nabi Muhammad tadi pun nampak dengan biawak batang air yang aneh. Batang air yang sangat naik. Ambil buah batang air. Masing-masing batang air tadi itu berbeda-beda air. Batang air yang pertama air janis kan? Air kuah kena. Batang air yang kedua susu kan? Batang air yang ketiga tua kan? Batang air yang keempat manisan. Aku nampak dan di perjalanan Nabi pariwisata. Ambil aliran batang air dengan berbeda-beda air. Bertanya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tahu tak engkau kemampuannya batang air? Tak tahu boleh dulu. Diikutilah aliran batang air tadi itu oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad. Tanya tu muarono batang air yang nampak tadi itu, kata laku Al-Kausar. Talaku Kausar. Kemudian bertanya malaikat Jibril balik, ya Rasulullah, tidak kau ingin tahu engkau dari mana asal usulnya batang air? Ingin wahai Jibril, pejamkan mata engkau. Dipejam mata Nabi Muhammad. Buka mata engkau wahai Muhammad. Dibuka mata Nabi Muhammad. Tiba-tiba Rasulullah tadi itu sampai
sampai di suatu kubah yang sangat kadang. Dari kubah tadi itulah keluar mata ayah dalam pek tadi itu. Ayah susu, ayah tua, ayah manisan, ayah putih. Akan tetapi tak kunci bakul-bakul rapek. Oh, jasik kuasa batang ayah kau bukan Nabi Muhammad. Tidak kau ingin engkau masuk ke dalamnya ya Muhammad. Ba'aja kau masuk ya Rasul ya Jibril. Samin tahu bakul-bakul rapek. Anak kuncinya kan ada yang kau. Mana kuncinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bismillah kepada Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabuk keluar tadi. Masuk Nabi Muhammad ke dalam kubah tadi. Tanya tu tak tulis bibir yang kubah tadi. Kau tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang sangat kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi kan minnya tadi kau ibu bapak kan boleh dari sini keluar atau iya aja. Di kalimat Allah tadi ada itu kan boleh tu. Di sini keluar atau iya. Di Ar-Rahman kan domin boleh lah keluar atau iya sini. Di Ar-Rahim ada domin boleh keluar atau iya di sini. Rupanya itu asal mula ayat Talaqqul Kautsar di sinan mata ayat itu. Jadi barang siapa yang sungguh dan yakin mengamalkan bismillah itu dapat nanti meminum sadaku ayat Talaqqul Kautsar. Barang siapa yang dapat meminum ayat Talaqqul Kautsar masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu apa-apa kerajaan yang kita mulai perbuatan yang kita kakak, hendaklah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim agar dapat barakahnya dari Allah. Supaya awak dapat barakah di dunia, kita mengamalkan Bismillah dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan di akhirat kita mendapat meminum ayat Talaqqul Kautsar. Pun di dalam kitab Murakil Ubudiyah dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim tadi ada 4 kalimat. Dan hikmahnya bagi awak adalah barang siapa yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, peluang dosa tadi buat orang baik. Dosa zahir, dosa batin, dosa siang, dosa malam. Kegunaan Bismillahirrahmanirrahim adalah penutup pintu dosa dan ampet tadi. Jadi tak ruginya awak banyak-banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak jemaah yang hadir yang dirahmati Allah, laleno awak buat kalian seketik lain. Sudah Bismillahirrahmanirrahim, maka jiwa lain mengaji tentu dari alif, membilang dari aso. Lengkap rendah kaji ibu. Kaji dalam tidak disabui, kaji dalam tidak dibaca. Awak mengaji alif ini malam ini. Lihat apa awak lain? Lain masih hafal kaji alif. Sama-sama dengan alif. Macam mana alif? Tidur ni tiap. Ba. Buat satu ni tiap. Ta. Dua ni tiap. Lalu bawa. Tu kaji awak ini. Bagi dua tu pak. Alif barang ni tiap. Tidur ni tiap. Tidur apa? Tidak. Dua ni tiap. Tapi kalau kaji dia awak mesti alif tu. Abang ada di kau mati dia terus beliau pak ketua awak. Adik kau do titik ada lau, kalau tak pakai titik adik kau nak jadi adik lagi lau. Tu baru duduk makan itu nak sekolah. Bah kau nak cek titik ada lau dah, do titik ada lau. Tu dah nak boleh baca kau. Ini apa? Awak mengaji adik nak pakai titik jelas ni ya. Lah, alif disuruh mengaji cek dia buat apa? Alif Idoni tiap paru asatuni tiap ta tehuni tiap ketu kajian lah.
Jadi kaji nuzul Quran tadi malam dari Tuhan Isra. Yang ngaji hadis dia ya. Kita merasa aja begini. Mengaji hadis demi kira dia. Lah. Jadi nak capek bapak-bapak ibu-ibu, mungkin nak katamek ketika 30 hari lain dah baru aja. Tapi supaya nak kami, mau capek. Alif. Alif ko lurus. Alif ko Alif ko lurus. Nak bengkok. Jadi kita malam nuzul Quran, sudah kita nuzul Quran, kau ada nak bengkok sebelumnya lebih lain. Baru berhasil nuzul Quran awak lurus. Lurus ko barat, lurus tahan tenok. Lurus tahan tenok. Bagaimana tenoknya? Itu mah di kita orang Minang dia upah yang ko deh dengan moyang awak. Bahasa supaya awak nak lurus rantangkan tali. Nak lurus rantangkan tali. Mak talinya ada 3. Tali 3 sapilin. Tunggu 3. Mana tali 3 sapilin? Pertama tali syarat tali agama. Yang kedua tali apa? Tali adat. Yang ketiga tali undang. Jadi di dalam hidup awak, bil khusus kita hidup di ranah Minang, dikenal dengan falsafahnya adat basani syarat basani kitabullah. Syarat mengatur, adat memakai. Sahino nak selamai awak nak nuri awak rantangkan tali yang 3 tadi. Anak awak kabui, anak awak karajukan. Tolong ukurnya yang pertama talinya adalah tali syarat. Lain dia turko dalam agama. Lain sesuai ko dalam ajaran Islam. Lain ko ada tuntunan dari Rasulullah. 1. Yang kedua lain tak melanggar awak sepanjang adat. Lain di dalam baris ko balabang dibingko cupak jo gantang. Yang ketiga lain tak bertentangan kita jo pemerintah. Sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita panjang tinggi-tinggi baskulah pucuk silaronya, kalau kita kali dalam baskulah urek tunggangnya, antara tanah nanti itu sebenarnya tidak bertentangan, saling menguatkan. Orang syarat, orang agama, tidak ada cerita bertentangan di orang adat. Andaikan ada bertentangan antara syarat dengan adat, kita yang keliru dalam memahaminya. Inilah sudah dirapikan oleh nenek moyang awak. Adat basani syarat, syarat basani kitabullah. Justru adat tadi itulah menguatkan syarat. Sebab kita hidup diatur oleh adat. Datangnya agama sebagai sandi, dikungkung dikamehe oleh adat, sehingga kuat syarat tadi dengan ditupang oleh adat. Undang-undang atau pemerintahan adalah melindungi syarat dan adat itu, diatur berupa pasal undang-undang. Jadi apabila kita tunduk dan patuh kepada tadi yang 3 tadi itu, selamat awal. Itu yang dikatakan alif kodur nak lurus rantangkan tali, calik tali tarik buah tadi dia. Ada 3 lain pun nak papalingannya. Lain tak condong kembali rapahnya. Artinya perlu kita mengkaji ulang tentang syarat. Perlu kita mengkaji ulang tentang adat. Perlu kita takkan patuh kepada aturan pemerintahan awak. Nah, alif. Kalau panjangnya mau ada bagian mau lah bagaimana makan tentang awak. Yang kedua lah alif ba awak benar jujur. Kata Nabi awak alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Selalulah kamu bersikap jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan, dan sesungguhnya
kebaikan itu membawa ke surga. Perlu kita jujur dalam hidup awak. Kejujuran adalah laksana mata uang yang laku di mana-mana. Sementara kebohongan bagaikan kebocoran yang sedikit yang mengakibatkan besarnya tenggelam kapal yang besar. Jadi perlu kita jujur. Tidak ada ruginya kita bersifat jujur. Malah yang akan kita dapat dengan kita bersifat jujur. Malah yang akan kita dapat dengan kita bersifat jujur. Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jailani, sewaktu kecilnya kira-kira umur 9 atau 10 tahun, bayi ikut dengan rombongan para pedagang. Dia khawatir induknya ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani itu diajak bekal pitih jarawatnya ini 5 juta 50 dirham kalau tidak salah. Dia awak anak keke dijai anak pitih tadi kode ibu Syekh Abdul Qadir kode katiaknya dengan tujuan supaya tidak nampak dalam hadir kok di persona rasa saku-saku dan perampok tu nak basuh pitih-pitih dia jahit tadi di ketiak. Malah tak dapat itulah tujuan tak dapat diraya. Rupanya di tengah perjalanan tadi dihadang oleh perampok. Tiba penyamun, digeledah seluruh rombongan tadi, diambillah perbekalannya pitih dan nado. Terakhir tiba dia nak ketik tu nak hendak menganggap dalam dia pun jumpa pitih. Tanya pada dak tanya, "Ayo. Ya Pak. Apa nak bawa? Ledo apa pikir? Lain Pak. Di mana taan? Nyojai ande ama ambo di bawah kaki ambo supaya dak tahu nama dia." Padahal yang menanyaan tadi orang Madiang Pak. Kok ada bawah kaki ambo nyojai ande ama ambo supaya jam tahu orang Madiang. Tak kaji orang Madiang tadi. Nyobaolah anak tadi ke komandannya. Kau anak ketik kau nyoba pitih. Lu nado kami ambil pitih lah. Pitih itu lah. Tak ada bawa kaki ketik nyo. Ditanya lah dari komandan tadi. Iya dong nyoba pitih. Mari dia kau di bawah kaki yang buat. Jadi ada makhluk supaya kita tahu orang Madiang. Rupanya Allah memberi hidayah melalui itu dengan kejujuran yang tadi. Tasiruk darah di dadu penjahit tadi komandan. Lahir ku anak ketik jujur. Tetapi coba duto. Ambo lain ku gaya ambo aja hidayah datang. Akhirnya tobat penjahit tadi komandan anak buahnya. Jadi anak murid dari Syekh Abdul Qadir itu jadi. Artinya apa? Kejujuran membawa keberkahan. Satu lagi Bapak Ibu al-kisah yang sangat menarik. Nabi Muhammad berjalan-jalan bersama dengan sahabatnya, lupa nama sahabatnya. Di dalam perjalanannya tadi, tadanga ada Nabi Muhammad dan sahabatnya tadi, sayut suara orang minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Nabi Muhammad mencari ke sahabatnya, sahabatnya mencari ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, bunyi suara orang minta tolong mah ya Rasul. Iya Mas. Tapi di mana ya? Ditelusurilah suara minta tolong tadi oleh Nabi Muhammad beserta sahabat. Rupanya bapak-bapak jo ibu-ibu nak minta tolong tadi kok kijang kajere. Apa? Kijang kajere. Di tepi pagar orang mungkin sedang ladang ubi. Tahu ladang pun tajarek orang. Tajarek kijang tadi itu. Tolong, tolong. Tiba Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Dicari yang kijang minta tolong dengan linangan ayam atau. Dicari yang jarek masih ngajo orang menahan jarek tadi. Kecik kijang tadi. Ya Rasulullah. Lapih anda mau sekali ko ya Rasulullah.
Tolonglah pihak Ambo ya Rasulullah. Ambo pai minta izin menyusuan anak Ambo. Lah kue anak Ambo menyusu ke Ambo balik ke utang Ambo bayar dia. Kecil kijang tadi. Ikan kerong barai suto, lapuak kadang muat tepelang, lapuak kadang muat dia tepelang. Tolonglah dosakan aku, semua itu tidak kailang, semua itu tidak kailang. Kalau Nabi Muhammad kijang berjanji pai menyusuan anak ni kabar balik pada lekang mungkin tu bahasa kata Nabi Muhammad aku yo tak pandai yang muda ya Rasulullah tak aku kebosarahan kau kau akhirnya apa bapak itu dilapehan kijang nan tajarek tadi oleh Rasulullah jarek lapeh mandongkak-dongkak yo pai dari kijang lapeh kali kijang lapeh kali kijang tibo dari orang punya parak tibo dicari cari awak kanai cari awak ini tambah banyak komentar Rasulullah langsung menjawab iyo kanai cari kau tadi malam kijang lapeh kau tu mana ya Rasulullah aku lapehan ya Rasulullah teganya engkau Bahaku engkau lapihan sabananya ya Rasulullah boleh barasaki dari Ambo ko mikir itu nak kena makan di anak ini yang bawa bagi kini ya Rasulullah engkau lapihan ro sudah gitu jangan ngecek minta izin ke manusia anak orang punya parak mana jadi untuk kali makan di anak ini yang bagi kata Nabi tenanglah engkau tadi kijang pola berjanji kamu. Ini sadang anaknya sadang adik menyusu, lah selesai menyusu anaknya balik betul. Ya Rasulullah, mana dosa darahnya kijang lapeh keribu kamu balik dia itu. Kijang lapeh keribu kamu balik dia. Tunggulah lu kata Nabi. Pindah kisah kepada kijang. Rupanya iyo sedang menyusu anaknya di batang-batang. Nakkan buang 9 bulan buah hati ini buah buang sendiri tanpa di kapal. Paci arek kangkang letak buah mana amak pernah kejadian bidang tadi. Menyusulah kau kue-kue pasai-pasai lah menyusu nak kanyang-kanyang lana. Menyusu kata rakyat kali kau mana untuk indah kabau lelai sabung pada peri patang mana. Ndak kabain dua engkau ladana malam kilat ko mendekan ko kamakan dan ko murah iko mariah dan kamatantangan yung anak kijang menani dua kijang batangi-tangihan berpisah lakue yang menyusu selamat tinggal nakkan dua pailah dua kijang tadi ko pimanak pe janji karasuruh Rasulullah sadang taman Rasulullah orang punya barak tibo kijang tadi kijang tadi tu ada tibo kijang tadi ko langsung nyoma doa malih nyo buka kajaret tadi ko bola undang ke Nabi la ilaha illallah ya Rasulullah Allah ndak kijang ko do lunado sejarah no kijang lapeh kali buka babadia ko le mantanya wano ko malaikat ko mau maafkan akhirnya nape ndak jadi dibantai orang dia ado jujur dek jujur korban yang kedua sudah bahas dia lain tak deh itu dia tak istiqamah nak takwa paham dia kunci tagak ingat kisah duduk ingat pepandian sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah tidak ada yang menghidupkan melainkan Allah tidak ada yang
matikan selain daripada Allah. Tidak ada tempat bergantung dan bersandar selain daripada Allah. Tidak ada tempat mengadu selain daripada Allah. Tidak ada tempat takut selain daripada Allah. Tidak ada tempat minta tolong selain daripada Allah. Dan inilah isinya Al-Quran dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau saja kami menyembah dan akan engkau saja kami minta tolong. La syarikalah, tidak ada syarikat bagi Allah. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Orang yang istiqamah dalam membaca paham tu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mengikrarkan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqamah, kemudian dia teguh, tatanazzalu alaihimul malaikah, ditakalaukan dia keputih, dia katabut, diangin kabati, diobat kabasabung, sarang dekat kepulang sarang tak kabudek madia, datang malaikat rahmat menghibur di saat sakaratul maut. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau khawatir, jangan engkau rusuh, jangan engkau bersedih. Wa abshiru, dan berbahagialah engkau, bergembiralah engkau. Ini surga sudah menunggu. Tabuka hijab, nampak hamparannya dalam sangkuran. Tidak akan keluar roh orang mukmin yang sejati dari jasadnya sebelum nampak dia hamparan tempat tinggal di surga. Nyawa keluar, sarupo tabuka, batang wujud Tuhan lazat yang banyak dalam sarupo kampung yang enak. Istiqamah tutah. Kita pun tak kasih Bapak Ibu, kemudian ya yakin, ya kok, ya yakin. Dan inilah tujuan kita beribadah. Fakut rabbaka hatta yakin. Sembahlah Tuhan engkau sampai datang yakin. Ambonalah tipis Bapak Ibu. Kau orang dulu kajinya seketek ni, yakinnya tinggi barakah ilmu. Orang kini ilmunya banyak, kajinya banyak, yakinnya tipis barakahnya kurang. Al-Kisah, ada seorang murid baraja ke gurunya. Jadi perjalanan dari rumahnya sampai ke tempat guru tadi itu melalui air kadang, melalui batang air yang tinggal di sebuah pulau. Anak kecil murid tadi ke gurunya, Buya, agialah mu kaji nak sapatah Buya doa nak sekalimah supaya wa mudah abo budak balik dari tempat abo pai mengunjungi Buya. Anak negara Buya ko Bismillahirrahmanirrahim. Aku doa kepada dia, Bismillahirrahmanirrahim. Dia hujan lapis hari, hendak hujan hari, lancarnya pulak balik dari rumahnya ke tempat dulu. Tiba di kampian tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Tiga ayat tadi kau kaya, dia berjalan dia tiga ayat tadi kau. Tiba di tempat dulu. Pulang dari rumah gurunya tadi, pulang ke rumah tadi kau. Nyala tiga ayat tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Tiga ayat tadi kau kaya. Pada suatu kali taragaknya nak membawa gurunya tadi pergi ke rumahnya. Mendoa mungkin bawa sambal, tak tahu lah. Tiba di tepian tadi, bahasa apa je? Ayah kadang bahasa barang. Betul ya. Tak kau je iya tadi dia. Atau bahasa kau tiba dia. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kau je mau Bismillahirrahmanirrahim melangkah jalan. Guru ini tu anak saya. Ada isyarat ada. Akhirnya dolang gurunya tadi kok. Dek keyakinan murid kakajinya dia ada gurunya tadi barakah di muridnya. Aku nak lalu Bapak Ibu. Lah, tapi kaji awak sampai ya. Ada demikian dulu mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.